Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini kita bakal bahas ya video gimana caranya bedain Air Jordan 1 Low Breto yang legit dan yang fake. Itu banyak banget yang komen ya. Dan komen itu rata-rata sama gitu ya. Jadi daripada gue balasin satu-satu, mending gue bikin videonya aja sekalian buat teman-teman semua. Di video itu sebenarnya gue nggak spesifik membahas tentang Air Jordan 1 Low Breto ya. Jadi video itu bisa dipakai untuk teman-teman semua panduan kalau misalnya teman-teman pengen bedain Air Jordan 1 Low colorway apapun ya, bukan cuman Breto. Nah ini agak sedikit berbeda kondisinya karena gue lagi liburan di Bandung ya. Jadi gue lagi ada di salah satu hotel yang ada di Bandung. Gue juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video gue dan juga menyempatkan waktunya untuk menulis komentar kalian di kolom komentar ya guys. Jadi ada beberapa pertanyaan yang common banget ya, yang sering banget ditanyain di video itu. Yang pertama, kalau misalnya ori itu made in mana? Nah, gue di sini pengen jelasin ya secara clear, made in itu tidak bisa menjadi patokan ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, bang, made innya made in mana? Jujur, gue nggak pernah ngecek. Setiap sepatu yang gue beli, yang gue review, gue nggak pernah ngecek itu made in mana. Kenapa? Karena rata-rata setiap negara itu mempunyai kualitas yang mirip gitu ya. Jadi Air Jordan 1 Low itu ada beberapa negara yang biasanya memproduksi. Di Indonesia sendiri pun udah lumayan banyak ya sneakers Air Jordan yang diproduksi di Indonesia. Jadi made in itu tidak menjadi jaminan ya. Kalau misalnya gini, gue analogikan. Kalau misalnya ada seorang seller yang menjual barang fake, tapi teman-teman mempunyai patokan kalau misalnya yang legit itu adalah made in China, let's say seperti itu ya. Si seller yang menjual barang fake ini made innya made in China juga gitu barangnya gitu. Apakah itu bisa dijadikan patokan? Atau teman-teman langsung beli dan meyakini kalau misalnya sneakers itu adalah asli. Nah, kan nggak gitu juga gitu ya. Jadi sekali lagi, made in itu tidak menjadi patokan ya. Yang teman-teman harus perhatikan adalah ciri-ciri yang sudah kita bahas di video reviewnya. Tips dari gue nih, kalau misalnya teman-teman pengen cari sneakers Air Jordan dan memastikan sneakers itu asli apa enggak, yang pertama beli di tempat yang trusted, oke. Kedua, teman-teman bisa cek harganya dulu. Kalau misalnya Air Jordan 1 harganya tuh 900.000, 600.000, itu sangat amat tidak mungkin original. Oke. Jadi kalau misalnya sellernya bilang ini tuh ori reject lah, gagal ekspor lah, nggak kena pajak lah, itu tuh bullshit semua. Itu tuh kalimat-kalimat yang diberikan oleh seller kepada buyer ketika ingin memutarbalikkan fakta atau ingin menutupi fakta bahwa sneakers yang dia jual itu adalah fake. Oke, jadi teman-teman be smart buyer ya. Jadi kalau misalnya ada Breto yang harganya tuh di bawah harga retail ya, harga retailnya sendiri tuh 1.450.000 buat teman-teman sebagai informasi ya. Kalau misalnya ada Air Jordan 1 Breto versi men's size, bukan grade school ya, bukan versi buat anak-anak, itu harganya 1.450.000 untuk retailnya, karena di market itu tidak ada yang menjual Air Jordan 1 Low Breto dengan kondisi brand new inbox dan otentik dengan harga semurah itu. Tidak mungkin ada. Oke teman-teman semua ya, kecuali ya kalau misalnya sellernya pengen giveaway, semi giveaway atau apapun itu reasonnya. Tapi yang jelas secara umum, secara general itu tidak akan terjadi. Oke, jadi made in tidak bisa menjadi patokan ya. Yang harus teman-teman lakukan adalah beli di tempat yang trusted yang tadi udah kita sampaikan, dan juga cek harganya, kemudian juga cek beberapa bagian-bagian yang udah kita bahas di video sebelumnya. Kalau misalnya ada yang beda, berarti itu fake. Jadi nggak usah diraguin lagi. Misalnya, ini banyak yang samanya tapi ada yang beda sedikit. Nah itu berarti yang beda itu di mananya letaknya gitu. Kalau misalnya emang material banget, bukan QC ya, bukan karena QC, ya berarti itu fake gitu ya. Jadi teman-teman harus be smart buyer. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Planet Kids. Dia bilang, kalau di scan tembus QR-nya dijamin original nggak Tugan? Jadi kalau misalnya barcode itu kan kalian bisa mengcopy atau menggandakan lah dengan mudah gitu ya, dengan cara mencetak ulang atau segala macam. Jadi itu nggak bisa jaminan juga. Kalau misalnya yang fake ternyata dia dapat barcode dari yang versi yang asli, kemudian diperbanyak, digandakan, dipasang di tempat yang fake, itu asli apa enggak? Berarti itu nggak bisa jadi patokan juga ya. Jadi buat teman-teman hati-hati juga nih. Kalau misalnya sellernya bilang tembus QR segala macam, ala bullshit lah. Yang penting dilihat dulu yang tadi faktor-faktor yang udah
kita sebutkan gitu ya, kalau misalnya pengen memastikan sneakersnya itu original atau enggak. Kemudian ada juga beberapa teman-teman yang nanya, Bang, di Shopee atau toko casual ID itu ori apa enggak? Kemudian juga ada yang nanya di Panda Casual ID ori apa fake. Ya, jadi balik lagi kalau misalnya sellernya menjual dengan harga yang nggak wajar ya. Harga resellnya saat ini Breto ada di angka 2.600.000 sampai 3 jutaan something ya. Dan pastiin juga si sellernya itu trusted gitu ya. Lihat dari rating tokonya, reviewnya segala macam lah. Kemudian ada komentar juga dari Has@57, wah repot marketplace banyak yang komplain, mending ke outlet aja. Nah, sebenarnya di marketplace tuh ada beberapa seller juga yang jualan barang asli gitu ya, atau barang legit gitu ya. Nggak semua penjual yang berjualan di marketplace itu semuanya fake. Jadi teman-teman harus pilih-pilih juga kira-kira tokonya tuh yang seperti apa. Kemudian ada pernyataan komentar juga dari Don Bosco, fake atau asli cuma dirasakan kepuasan dalam hati ngaps. Dari sisi outfit itu tujuannya untuk penampilan yang dilihat dari luar, dan outfit itu didukung dari latar belakang yang pakai. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman memilih untuk membeli sebuah sneakers atau memilih apapun lah, jangan lakukan itu untuk orang lain ya. Lakukan itu untuk diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian suka dengan barangnya atau spend uang untuk membeli barang yang kalian suka itu, ya just do it gitu. Teman-teman beli karena memang teman-teman suka. Dan ada yang komen pasti misalnya, masa pakai Jordan tapi naik Gojek gitu kan ya. Ya nggak masalah juga gitu, karena kan teman-teman suka gitu untuk membeli satu barang yang teman-teman emang suka. Jadi beli untuk kepuasan diri sendiri ya, untuk self reward atau untuk upgrade penampilan gitu ya. Dan teman-teman memang suka gitu untuk menghabiskan uang di sektor itu gitu. Jangan sampai teman-teman tuh untuk orang lain gitu. Sayang banget kalau untuk orang lain tuh. Nggak mungkin setiap orang yang melihat kita tuh beranggapan sama gitu ya. Jadi pendapat orang tuh bebas dan bervariasi gitu. Kita tidak bisa memuaskan pendapat semua orang. Itu ya guys. Nah, buat teman-teman yang lagi cari sneakers dan pengen dapetin sneakers yang asli dengan harga yang bersaing di market ya, jaminan legit 100% original, kalian bisa follow Instagramnya @naisus_supply, karena di sana banyak banget sneakers yang hype, yang keren-keren dengan harga yang bersaing di market, dan yang pasti jaminan legit 100% autentik original guys. Jadi jangan ragu lagi untuk di follow Instagramnya @naisus_supply ya guys. Nah, buat teman-teman yang pengen cari sneakers dan pengen langsung datang ke offline store-nya, silahkan follow Instagramnya @daynight.sneakers, karena di sana kita akan buka di daerah Bintaro sektor 9. Jadi warga Bintaro kita akan buka di sana outletnya daynight.sneakers. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain langsung fitting kira-kira pas apa enggak di kaki kalian, kira-kira colornya itu matching apa enggak sesuai dengan kepribadian kalian, sesuai yang kalian mau, kalian bisa langsung coba di outletnya daynight.sneakers. Dan yang pasti itu juga legit, otentik, jaminan 100% guys. Nah guys, itu tadi beberapa pertanyaan atau komentar yang sering ditanyain di channel YouTube gue terkait dengan cara bedainnya Air Jordan 1 Low Breto yang legit atau yang asli dengan yang palsu. Mudah-mudahan jawaban ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyain, boleh, monggo, silahkan komentar lagi di kolom komentar, gue bakal baca. Nah guys, mungkin sekian video pada episode kali ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys, tetap semangat.